Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih di sesi latihan logika PHP, di mana kali ini kita akan membentuk alfabet D ya teman-teman. Jadi latihan logika ini penting untuk mengasah logika kita, untuk mengasah kemampuan programming kita gitu ya. Jadi nantinya kita kalau diimplementasikan di dalam pembuatan aplikasi atau aplikasi yang kita miliki, jadi kita jadi terbiasa gitu karena sudah melatihnya di dasar gitu ya teman-teman. Nah biasanya juga ini juga bisa dijadikan kuis ya kalau misalnya kalian bagian HRD ya, terutama di departemen TI ya teman-teman ya, nggak usah repot-repot istilahnya pakai soal yang sulit. Kita cukup pakai soal logika seperti ini saja gitu ya, bikin perulangan misalnya dengan bintang atau apa, dengan persegi gitu ya, dengan bintang-bintang gitu ya, menggunakan looping seperti ini, itu bisa dijadikan buat tes masuk ke departemen TI gitu ya, kalau pikiran saya. Tapi gak tahu ya apakah ada yang tesnya kayak gini atau enggak, saya nggak tahu, kurang tahu. Nah langsung saja teman-teman, daripada saya berbasa-basi dan nanti malah terlalu panjang, jadi kita buka lagi ya teman-teman di sini. Sebelum kita bikin bloknya, kita di sini harus harus gambarkan dulu di sini ya teman-teman. Nah di latihan logika ini kita mau gambarkan dulu huruf D-nya ya, jadi supaya istilahnya lebih gampang dipahami ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi nanti huruf D-nya mungkin bisa dari sini D atau dari sini. Nah huruf D-nya kurang lebih nanti akan berbentuknya seperti ini. Set ke sini, kemudian mungkin ke sini, kemudian mungkin ke sini, ya, atau mungkin agak bentuknya kemana ya kira-kira yang bagus. Sini mungkin, sini, nah ke sini, biar ada lonjong-lonjong ya teman-teman. Oke. Atau di langsung saja ke sini ya, kayaknya bagus ya. Kurang ini ya, kayaknya ke sini aja lah kita beloknya ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi kira-kira mungkin nanti logikanya S kolom sama dengan 1, kemudian S row sama dengan 0, S row sama dengan 6, kemudian di sini S kolom sama dengan 5, kemudian S kolom kira-kira S kolom, atau bentar, kita mungkin agak mundurkan, tapi kayaknya ini udah bener ya kalau misalnya di sini dihapus. Nah, nggak akan mirip D ya, itu sama aja lah gitu ya teman-teman. Nah jadi tadi S kolom sama dengan 5, mungkin di sini ada 1 2 1 4, mungkin nanti S row, mungkin S row bukan 0, S row bukan 3, S row bukan 6 gitu ya. Kita langsung saja dipraktekkan di codingan kita supaya tidak menebak ya teman-teman. Nah baik teman-teman, langsung saja kita coba di sini localhost logic 3 ya. Logic 4 kita akan mainnya di sini, logic 4. Nah di sini kita akan main di logic 4, di sini akan membentuk huruf D. Berarti kita saya logikanya seperti ini, S kolom sama dengan 1, kemudian apa lagi ya, ya udahlah seperti ini, kemudian S row sama dengan 0 dan S row sama dengan 6 ya di sini, or di sini S row sama dengan 0 or S row sama dengan 6. Ini kayaknya harus pakai kurung lagi karena kita akan logikanya akan banyak ya teman-teman.
kita lihat ya di logiknya hasilnya seperti apa. Oke, di sini error. Sorry, ini belum ditambahkan ya, echo. Nah, kita buka tanda bintangnya seperti ini. Kemudian kita else. Space. Oke, teman-teman, kita reload. Nah, sorry, ini variabelnya salah nulis ya, s kolom. Nah, oke. Ini agak geser biar kelihatan. Kurang lebih bentuknya hampir seperti huruf C ya. Tuh. Oke, di sini balik lagi ke ini. Nanti kita akan mencetak yang namanya 1 2 3 4, berarti kurang dari 5, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 5, dan lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 1 bisa, atau lebih besar dari 1 bisa. Kita cetaknya lebih besar dari 1 nggak apa-apa lah ya. Jadi kan satu-satunya, jadi sebenarnya yang dicetak 2 3 4 ya, bukan kalau 1 kan sudah tadi ya di S kolom ya. S kolom sama dengan 1. Nah, ini S kolom sama dengan 1, S row sama dengan 00, S row sama dengan 666. Jadi berarti yang dicetak sebenarnya yang 2 3 4, berarti lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 1. Oke. Jadi di sini kita cetaknya S row, jadi mengikuti logic yang S row ya, N di sini. Jadi si N mengikuti ke sini, berarti kalau tambahkan N sekali lagi saya mengikuti logic yang di sini gitu ya. Jadi S row sama dengan 0 dan S row sama dengan 6. Jadi logic dari S kolom itu yang tersedia kolom-kolomnya yaitu adalah di baris ini gitu ya, teman-teman. Sudah di penjelasan berkali-kali di tutorial pertama. Berarti seperti itu ya. Jadi logiknya kalau mengikuti N berarti yang tersedia adalah baris ini ya. Nah, baris ini. Oke, yang tersedia untuk si kolom kalau mengikuti logik S row sama dengan 0 dan S row sama dengan 6 gitu ya. Baik, langsung kembali lagi. S kolom lebih besar dari, sorry, bentar dulu ya. Lupa lagi S kolom. Oke. S kolom N di sini lebih besar dari 1, N di sini. S kolom lebih besar lebih kecil dari 5. Kita lihat. Reload. Oke, berbentuk huruf C. Nah, selanjutnya kita di sini ada bentuknya adalah 55 ya. Berarti kalau oh iya benar ya. Kita logiknya tetap S kolom di sini. S kolom sama dengan 5 dulu ya. Nah, berarti kan ini logik pertama sudah kita buat ya, S kolom sama dengan 1, kemudian OR kurung buka lagi S kolom sama dengan 5 gitu ya. Oke. Oke, kayaknya seperti ini ya. Kita lihat. Jadi 0 ya. Nah, sekarang kita mau supaya ini yang diambilnya ini aja ya. Nah, 5 yang ini aja ya. Oke. Jadi kalau yang ini berarti kalau baris yang ini di sini adalah 1 2 4 5 ya. Bener gak? Bener ya. Berarti kita logiknya S row tidak sama dengan 0, S row tidak sama dengan 3, dan S row tidak sama dengan 6. Oke, benar ya. Kemudian di sini mungkin logiknya di sini OR, bukan OR, kita pakai N. Kita mengikuti S kolom sama dengan 5 ya. S row bukan 0, N S row bukan 3, sorry, bukan 3, apa ya? Iya, 3 dan 6 ya. S row bukan 6. Kemudian N S row bukan 6. Kita reload, teman-teman. D ya hurufnya.
Cuma kita perlu kayak kayak pemisahnya, bukan pemisah, apa sih namanya, semacam pembeda ya. Sebenarnya itu udah mencukupi atau udah jadi huruf D ya teman-teman. Tuh. Cuma kayaknya saya butuh di depan ya yang muncungul ya gitu ya, kalau bahasa sudah yang menjorok ya gitu. Nah, jadi mungkin karena ini sebenarnya latihan logika, nggak harus sempurna amat sih. Nah di sini berarti saya tambah lagi S kolum sama dengan 6, kemudian S row sama dengan 3 ya. Berarti kalau saya tambah logika lagi di sini, nah di sini or S kolum sama dengan 6 N, di sini S row buka sama dengan 3 ya gak? Oke, bener ya, kolom. Nah oke, kita lihat taruh D ya. Oke teman-teman, berhasil. Tapi memang gimana ya, terserah bentuknya ya teman-teman. Sebenarnya ya niatnya ini D, memang agak sedikit kurang mirip ya, tapi ya intinya kita memenuhi logik ya. Walaupun coba kita ya ini atur-atur saja ya, nanti teman-teman kalau mau misalnya mirip-mirip banget, kalau saya tambahkan di sini sih ya kayaknya sih mirip, cuma kayak bentuk 0 kadang. Kalau di sini ya bisa aja ya di sini, tapi cuma kayak bentuk 0, apa mungkin dihilangkan saja ya tengahnya ya kalau mau mirip gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya kayak gini ya bentuk D nya, karena ini D nya D upper case gitu ya. Atau mungkin agak ini lagi ya di sini teman-teman, terserah nanti kalau mau lebih apa sih namanya, misalnya di sini mau bentuknya lebih kayak ini, mungkin nanti logiknya teman-teman harus rubah di sini, misalnya di sini kayak gini misalnya. Nah mau seperti ini bisa aja ya, bisa saja seperti ini. Berarti nanti si 5-nya itu di ini 1 dan 5. Jadi di sini saya rubah ya, misalnya di sini S kolom sama dengan 5, S row sama dengan 1, dan S row sama dengan 1 di sini. S row sama dengan 5, kita gak pakai N tapi pakai or S row sama dengan 5 ya. S row sama dengan 1, S row sama dengan 5 di sini ya teman-teman. Kemudian di sini S kolom sama dengan 6, S kolom sama dengan 6 di sini. Yang dicetak itu berarti nanti kalau S kolom sama dengan 6 di sini 1 2 3 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5 ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau rubah, berarti di sini N S kolom lebih besar dari 1, N S kolom lebih kecil dari 5. Nah, oke. Jadi paling gampang bentuknya kita kayak gini. Bentar, ini masih ada kayaknya 5, S row sama dengan 5, 1 dan 5 ya. Bentar, ini tidak memenuhi ya. Oke lah, bentar. S kolom, nah ini S row sama dengan 1, kayaknya yang ini ya, S row sama dengan 1. Oke. Jadi kan kita mau memenuhi ini ya, S row sama dengan 1, S row sama dengan 5, tapi yang ini tidak terpenuhi ya. 2 3 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2, berarti lebih besar dari 1 ya. Iya benar sih, 2 3 4 di sini kan. Kurang dari 5. 0 1 2 3 4 5. Kenapa ya tidak terpenuhi? Oh ya. S kolom sama dengan 6, S row lebih besar, S kolom lebih besar dari 1, S kolom kurang dari 5. Oh, S row, sorry.
sorry, S row ya teman-teman. Saya malah nulisnya S column. Nah, sekarang harusnya benar sih. Nah, ini mirip ya. Tadi agak mencunguknya itu agak kurang bagus gitu, kurang simetris dan tidak merenah lah kalau orang bahasa Sunda, tidak ideal gitu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda kurang merenah itu tidak ideal dalam bahasa Indonesianya kalau gak salah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk huruf D-nya tadi. Mungkin kalau tadi saya cuma 6-nya itu muncungulnya di sini satu. Nah, sekarang saya rubah ini di sini dan ini 6-nya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi logik ini nantinya juga akan berlaku untuk misalnya ketika kalian misalnya membentuk bentuk trapesium, kalian bisa menggunakan looping gitu ya untuk membentuk trapesium misalnya, atau bangunan lain segitiga atau apa, bulat atau apa, nanti bisa menggunakan looping. Nanti mungkin saya akan bahas lagi di sesi berikutnya, tapi di sini saya lebih banyak untuk membahas logika untuk membuat alfabet ya teman-teman. Untuk kali ini nanti masih banyak lagi, masih panjang lagi, dan memang ini latihan untuk diri saya sendiri ketika memang ketika memang mengisi waktu aja ya teman-teman. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.